Amen. Please take your seats. Silakan duduk Bapak Ibu semua. It's been a while since I was back in Jakarta. Udah cukup lama, saya udah lama nggak kesini di Jakarta. And we all came from Thailand for a ministry there. Kita baru aja balik dari Thailand, dari ministry di situ. But when Pastor Andy invited me to come for the retreat, Ketika Pastor Andy mengundang kami untuk datang buat ngisi di I retreat said, kemarin. thank you for giving me a reason to go back to Jakarta. Dan saya bilang terima kasih udah kasih saya alasan untuk kembali ke Jakarta saat ini. There's so many memories here. Ada begitu banyak memori saya di sini. And so we're so excited to be here. My wife had to go back to the hotel because she's a little bit tired. Sebenarnya kami sangat senang sekali ada di sini, tetapi kami mohon maaf karena istri saya harus kembali ke hotel karena badannya capek sekali. She's here this morning and she'll be back here this afternoon. Dia sudah di sini tadi pagi dan dia akan kembali lagi nanti sore. Now I want to share something that God has spoken to me about. Dan saya akan bagikan apa yang Tuhan bicara secara pribadi buat saya. God's covenant blessing. Bicara tentang berkat-berkat dari perjanjian Allah dengan You kita. see, God is a God of covenant. Tuhan kita adalah Tuhan perjanjian. The Bible is a book of covenants. Buku Alkitab kita adalah buku mengenai perjanjian-perjanjian ilahi. Old Testament, New Testament is really Old Covenant and New Covenant. Perjanjian lama itu adalah penuh dengan perjanjian-perjanjian lama dan perjanjian baru penuh dengan perjanjian-perjanjian baru. And so I wanted to share with you something that I believe will really change your life. Dan saya membagikan sesuatu yang saya yakini dan percaya akan mengubah semua kehidupan kita You di would tempat start ini. to think differently with what God has promised you. Dan kita akan mulai memandang berbeda bagaimana janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. And sometimes I ask the Lord, Lord, why are you so patient with me? Kadang-kadang saya berdoa, Tuhan kok sabar banget sih sama saya. I make so many mistakes every week, Saya buat begitu banyak kesalahan setiap minggu. but you never give up on me. Tetapi Tuhan tidak pernah menyerah sama saya. And God spoke to me, says, because I have a covenant with you. Dan Tuhan jawab karena saya punya perjanjian dengan kamu. It says in Isaiah 59 verse 21. Dan yang dikatakan di Yesaya 59 ayat 21. God says, as for me, this is my covenant with them, says the Lord. My spirit which is upon you and my words which I put in your mouth shall not depart from your mouth, nor from the mouth of your offspring, nor from the mouth of your offspring's offspring, says the Lord, from now and forever. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan. Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan. There are many examples of divine covenants in the Bible. Ada begitu banyak contoh perjanjian-perjanjian ilahi di dalam firman Tuhan. But let me just give you two. Tapi saya akan bagikan dua hari ini. One of the most powerful miracle ever seen in the Bible Dan ini adalah salah satu mukjizat terbesar yang pernah direkod di Alkitab. is when the sun stood still. Adalah ketika matahari berhenti bergerak. Joshua was fighting the enemy Saat itu Yosua sedang bertempur melawan musuh. and he needed more time. Dan Yosua butuh lebih banyak waktu lagi. So God stopped the rotation of the earth Jadi Tuhan memutuskan untuk menghentikan laju geraknya matahari. so the daytime became longer. Jadi waktu siang harinya menjadi semakin panjang. Why did God do that? Kenapa Tuhan lakukan itu? Joshua was fighting the enemy Karena Yosua saat itu sedang menghadapi musuh. in behalf of the Gibeonites. Karena dia sedang membela kaum Gibeon. See, Joshua had a covenant with the Gibeonites. Karena Yosua sudah memiliki perjanjian dengan Gibeon. It was an unrighteous covenant Tapi sebenarnya perjanjian itu bukan perjanjian yang benar. because Joshua was doing the wrong thing. Karena Yosua saat itu sedang melakukan hal yang salah. But even though it was a unrighteous covenant, Walaupun itu perjanjian yang sebenarnya salah. God performed one of the greatest miracles. Tetapi Tuhan tetap lakukan mukjizat terbesar. That's interesting. Dan itu menarik sekali. Then another story is when God tried to kill Moses. Dan juga ada satu cerita di mana Tuhan mencoba untuk membunuh Musa. You see, Moses was known to be one of the most righteous person on the face of the earth. Musa itu sebenarnya termasuk salah satu orang yang paling benar di muka bumi ini. And yet when he did not fulfill his end of the covenant, Tetapi ketika dia tidak mematuhi perjanjian yang sudah dibuat. the Bible says God tried to kill him. Dan firman Tuhan katakan bahwa Tuhan mencoba untuk membunuh Musa. So a very righteous person, Jadi orang yang paling benar. because he did not fulfill the covenant, Karena dia tidak mematuhi perjanjian itu. God wanted to kill him. Tuhan mau membunuh orang ini. What is the point? Jadi poinnya apa Bapak The Ibu? point is the power is in the covenant. Poinnya adalah ada kuasa di dalam perjanjian.
You see, when God makes a covenant, ketika Tuhan membuat perjanjian, God honors that covenant. Tuhan menghormati perjanjian yang sudah dibuat. Now, I want you to understand this. Dan saya mau kita semua mengerti hal ini. This is one of the most powerful truths in the Bible. Ini adalah salah satu kebenaran yang paling powerful di Alkitab. Why is so God patient with us? Kenapa Tuhan sangat sabar sama kita? Even if we fail, He never gives us up. Walaupun kita gagal, Tuhan nggak pernah nyerah sama kita. Even if we're unfaithful, He remains faithful. Walaupun kita mungkin tidak setia, Tuhan tetap setia sama The kita. only reason is Alasan satu-satunya He karena is a God of covenant. Dia adalah Allah yang penuh dengan perjanjian dan menghormati perjanjiannya. And He honors the covenant with us. Dan Dia menghormati perjanjiannya dengan kita. What is a covenant? Jadi apa itu perjanjian? It's an enduring agreement Ini adalah perjanjian kekal. between two parties, Janji kekal antara dua pihak. made in a solemn oath, Di mana dibuat dengan satu sumpah. which has conditions on both parts. Di mana mempunyai syarat untuk kedua belah pihak. In the Old Testament, Di mana perjanjian lama, God used covenant to communicate with man. Tuhan menggunakan perjanjian untuk berkomunikasi dengan manusia. Every truth in the Bible, Setiap kebenaran di firman Tuhan, every revelation in the Scripture, setiap pewahyuan di dalam firman every Tuhan, promise in the Bible setiap janji dalam firman is Tuhan an answer to the covenant that He made with man. adalah semua jawaban dari perjanjian Allah dengan manusia. So what is the pattern? Jadi apa polanya? Two parties come together, make an agreement. Ada dua pihak yang berkumpul membuat sebuah perjanjian. If both would obey the agreement, Kalau kedua belah pihak ini menghormati dan melakukan perjanjian ini, the blessing of the covenant would apply. berkat daripada perjanjian ini akan turun dan diaplikasikan. Now, I like to say this as a comment to this young generation. Dan saya mau bikin satu komen terhadap generasi yang muda. We have no sense of blessing. Kita tuh tidak punya rasa sense terhadap berkat-berkat. We trust in our strength. Kita terlalu percaya sama We kekuatan diri believe in sendiri. our energy and our skill. Kita terlalu percaya sama energi dan skillnya We kita. don't need the blessing. Kadang-kadang kita merasa kita nggak butuh berkat We Tuhan. can do it on our own. Karena kita merasa kita bisa lakukan sendiri dengan kekuatan sendiri. This is not what happened to Esau. Tetapi ini yang tidak terjadi pada Esau. Esau wept because he lost the blessing. Esau menangis habis-habisan karena kehilangan berkat Tuhan. When he gave up his birthright, Ketika dia menyerahkan hak sulungnya, he lost the blessing. dia kehilangan semua berkatnya. He told his father, Dia katakan kepada ayahnya, my father, don't you have any more blessing for me? Bapak, apa tidak ada lagi berkat tersisa buat aku? Listen carefully. Coba dengarkan baik-baik. See, destiny is the function of blessings imparted. Tujuan ilahi adalah fungsi dari berkat-berkat yang diimpartasikan. There are too many blessing dry lives. Ada begitu banyak berkat-berkat yang akhirnya kita kehilangan. Young people struggle with their strength and their skill. Ada begitu banyak anak-anak muda yang struggle dengan skillnya mereka, dengan energi mereka. The greatest asset of destiny is blessing. Aset terbaik daripada tujuan ilahi adalah berkat-berkat Tuhan. Whenever you find greatness in the kingdom of God, Setiap kali kita menemukan hal yang luar biasa dalam kerajaan the Tuhan, real cause of that is because somebody imparted a blessing. penyebab utamanya karena ada orang yang mengimpartasikan berkat terhadap mereka. Knowledge can empower you, Pengetahuan bisa mengempower kita, but the blessing will reposition you. tetapi yang namanya berkat akan mengganti posisi kita. This is what happened to Jacob. Dan ini yang terjadi sama Yakub. Remember, Esau gave up his birthright. Ingat bahwa Esau sudah menyerahkan hak kesulungannya. Jacob, his brother, fought for his birthright. Tetapi Yakub berjuang untuk mendapatkan hak He kesulungannya. had a time wrestling with an angel. Ada satu masa di mana Yakub bergumul dengan malaikat And he Allah. told the angel, I won't let you go until you bless me. Dan dia katakan kepada malaikat, saya tidak akan melepaskan kakimu sampai engkau memberkati aku. He knew the importance of blessing. Karena Yakub tahu pentingnya berkat atas The kehidupannya. angel said, what is your name? Dan kemudian malaikat bertanya, siapa namamu? My name is Jacob. Nama saya adalah Yakub. And the angel said, now I will change your position. Dan kemudian malaikat bilang, dan sekarang saya akan rubah posisimu. You will no longer be called Jacob, but you will be called Israel. Namamu bukan lagi Yakub, tapi namamu adalah Israel. That blessing repositioned Jacob. Berkat ini yang merubah posisinya Yakub. Listen to me, brothers and sisters. Dengarkan mari saudara-saudari dalam Kristus. Every one of us who is a believer,
Semua orang yang percaya dengan Tuhan, has entered into a covenant with God. kita semua masuk ke dalam perjanjian ilahi dengan And there are Tuhan. 4 major blessings when you have a covenant with God. Dan ada 4 berkat utama ketika kita memiliki perjanjian dengan Tuhan. Number 1 is you have the power of God. Yang pertama adalah kita punya kuasa di dalam See, Tuhan. God created the world for relationship. Tuhan menciptakan bumi ini untuk sebuah hubungan. That covenant is the way to enter the Dan relationship. perjanjian ini adalah cara kita untuk masuk ke dalam hubungan ini. When God says, I want to have a covenant with you, Ketika Tuhan bilang, aku mau memiliki perjanjian denganmu. it means a long-term relationship. Yang dimaksud Tuhan adalah hubungan jangka panjang dengan kita. It's when you, like in business, when you enter into a contract. Sama seperti ketika bisnis kita sedang masuk ke dalam kontrak dengan pihak lain. So you enter into a partnership. Dan kita masuk ke dalam sebuah partnership, kemitraan. When you have a covenant with God, you have a partnership for life. Ketika kita masuk dalam perjanjian dengan Tuhan, kita punya kemitraan seumur hidup kita dengan Tuhan. See what God says. Coba kita dengarkan apa yang Tuhan katakan. John 17 verse 10. Di Yohanes 17 ayat 10. Everything mine is yours and yours mine. Dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Now, that's a good deal. Dan ini adalah deal yang terhebat. I believe God has more things than I have. Karena saya tahu Tuhan punya lebih banyak hal daripada saya. When I give God everything, Ketika saya serahkan seluruhnya buat Tuhan, everything that God has is mine. dan seluruh kepunyaan Tuhan menjadi milikku. It is a good deal. Ini adalah deal yang terhebat. God makes us full partners. Tuhan menjadikan kita mitra 100%. He makes you and me co-owners of everything. Dia menjadikan kita pemilik bersama atas segala hal yang ada. Listen what it says in Romans 8:16 to 17. Mari kita dengarkan di Roma 8 ayat 16 sampai 17. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God, and if children, then heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. To be part of the covenant, Untuk menjadi bagian dari sebuah perjanjian, God releases His power to us. Tuhan melepaskan kuasanya kepada kita. Listen carefully, brothers and sisters. Mari kita dengarkan sungguh-sungguh Many saudara-saudari. Christians don't know what they're blessed with. Banyak orang Kristen tidak sadar akan berkat yang ada dalam kehidupannya. Just like Esau, they gave up their birthright. Sama seperti Esau yang akhirnya sukarela memberikan hak kesulungannya. Birthright and blessing and inheritance go together. Hak kesulungan, berkat, dan warisan itu datang bersama-sama. You lose your birthright, you lose the blessing, and you lose the inheritance. Kita kehilangan kesulungan, kita kehilangan berkat, dan kita kehilangan warisan dari Tuhan. Covenant is so important with God that He doesn't do anything while not telling His covenant partners. Perjanjiannya Tuhan begitu berharga, begitu dahsyatnya, bahkan Tuhan tidak akan bicara atau memberitahukan sesuatu sebelum dia kasih tahu kepada orang yang ada dalam perjanjiannya. Listen to what it says in Amos 3:7. Mari kita dengarkan di Amos 3 ayat 7. The Lord does not nothing unless He reveals His secret to His servants, the prophets. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. He reveals it is to covenant partners. Dia selalu membeberkan rahasia kepada orang-orang yang ada dalam perjanjiannya. When God was about to destroy Sodom and Gomorrah, Ketika Tuhan sedang berencana menghancurkan Sodom dan Gomora, this is what He said. ini yang dia katakan. Shall I hide from Abraham what I'm about to do? Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? He says, I need to tell my covenant partners, Saya harus kasih tahu mitra dalam perjanjianku. brothers and sisters, Saudara-saudari dalam Kristus. every miracle that will take place on earth, Setiap mukjizat yang ada di muka bumi ini, God does it through His covenant partners. Tuhan akan lakukan lewat orang-orang yang bermitra dalam perjanjian He ini. will not intervene with what's happening on earth Dia tidak akan mengintervensi atas apa yang terjadi di muka bumi without ini. His covenant partners exercising their faith. Di mana harus ada orang-orang yang ada dalam perjanjian melakukan bertindak terhadap imannya. Remember when David confronted Goliath, Ingat ketika Daud menghadapi Goliat, he was talking to the armies of Israel, dia berkata-kata kepada pasukan-pasukan Israel di belakang. and he was pointing to Goliath. Dan dia tunjuk kepada Goliat.
Who is this uncircumcised Philistine Dia bilang, siapa ini orang yang tidak bersunat orang who is Filistin ini? mocking the armies of God? Yang saat ini sedang menghina pasukan-pasukan Tuhan. I asked myself, how did he know he was uncircumcised? Kemudian saya bertanya, dari mana Daud tahu kalau orang Filistin itu tidak bersunat? Were they in college together? Apakah mereka kuliah bareng? It was not a sign of mocking. Itu bukan satu tanda untuk menghina You know what sebenarnya. David is saying? Tahu nggak sebenarnya apa yang Daud coba lakukan? He's saying he's not part of the covenant. Dia coba katakan bahwa Goliat bukan bagian We dari are all perjanjian. part of the covenant. Tetapi kita adalah bagian And dari therefore we can perjanjian. overcome him. Makanya berarti kita bisa mengalahkan Because Goliat. I have a covenant with God. Karena kita punya perjanjian dengan Tuhan. He was talking to all the armies of Israel. Dia katakan itu semua kepada pasukan Israel. They were all covenant partners. Bahwa kita semua adalah partner di dalam perjanjian. But what's the difference with David? Tetapi apa bedanya dengan Daud? Of all the armies of Israel, Dari semua pasukan Israel ini, David was the only one who invoked the power. Daud adalah satu-satunya yang menarik kekuatan daripada Because perjanjian I'm ini. a covenant partner. Karena saya adalah partner dalam perjanjian God ini. is on my side. Dan Tuhan ada di pihakku. I will destroy you, Saya Goliath. akan hancurkan And Goliat. therefore he killed Goliath. Dan disitulah dia membunuh Goliat. Listen to me, brothers and sisters. Mari kita dengarkan Bapak Ibu. You may be a Christian, Kita mungkin orang Kristen but di if tempat ini. you do not invoke the covenant of God, Tetapi kalau kita tidak menarik kuasa daripada berkat itu, exercise your birthright, kalau kita nggak benar-benar menggunakan hak kesulungan then you kita, might not receive the blessing. dan kita tidak akan menerima berkat daripada Tuhan. Just listen to this in Proverbs 10:22. Mari kita dengarkan ini. It is the blessing of the Lord that makes rich, but he adds no sorrow to it. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. The blessing of the Lord can give provision. Berkat daripada Tuhan yang akan menyediakan. Blessing is a covenant word. Berkat ini adalah bahasa dari perjanjian. People can be rich and wealthy, Orang bisa menjadi kaya dan makmur, but many of them have many sorrows that tetapi go with money. banyak yang mengalami penderitaan. But if God blesses you, Tetapi kalau Tuhan memberkati and kita, if God gives you riches, kalau Tuhan membuat kita menjadi kaya, there will be no sorrow in it. tidak akan ada penderitaan di dalamnya. God's blessing has no sorrow in it. Karena berkat daripada Tuhan tidak ada penderitaan di dalamnya. Unless the Lord builds a house, they labor in vain who build it. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Whatever you do that is not for God, Apapun yang kita lakukan, kalau itu bukan untuk Tuhan, it will turn out poorly. itu akan menjadi rusak. So that's why it's so important to understand coming from the Lord's covenant is power. Makanya kenapa itu sangat penting untuk kita kembali kepada perjanjian dengan Tuhan. Number 2, promises. Janji yang kedua, Amazingly, God has given us great promises. Tuhan memberikan banyak sekali janji-janjinya yang luar biasa. In 2 Peter chapter 2 verse 1. Second. 2 Peter 2 verse 1, it says, by which we have been given exceedingly great and precious promises through these you may be partakers of the divine nature. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Those 3 words, exceedingly great and precious promises. Yang berharga, yang sangat besar. It's one word in Greek. Sebenarnya ini adalah satu kata dalam bahasa Yunani. That word is mega. Dan ini adalah mega. So God is saying we have mega promises. Jadi kita mau katakan bahwa kita punya janji-janji Tuhan yang mega, yang sangat besar dalam It's hidup part kita. of the covenant. Ini adalah bagian dari perjanjian itu. You know, in the Bible, approximately 7,000 promises. Ada sekitar 7.000 janji Tuhan dalam firman Tuhan. Those 7,000 promises is given to those who's part of the covenant. Di mana 7.000 janji Tuhan diberikan kepada orang-orang yang masuk ke dalam perjanjian dengan Tuhan. When you claim the promise, Ketika kita klaim janji Tuhan, God has to say amen. Tuhan akan katakan amin. He has to say yes. Dia akan katakan ya, He is bound with a covenant. karena dia diikat dengan perjanjian. Let me read 2 Corinthians 1:20 and 22. For as many are the promises of God, in him they are yes. Therefore also through him is our amen to the glory of God through us. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Promise of God.
janji Tuhan, power of God. kuasa Tuhan. Number 3, presence of God. Dan yang ketiga adalah hadirat Tuhan. I'd like to read to you Hebrews chapter 13 verse 5. Kita akan lihat Ibrani 13 ayat 5. A very amazing promise. Ini adalah sebuah janji yang sangat luar biasa. Jesus says, I will never leave you nor forsake you. Dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. If you read this in Greek, Kalau kita baca ini di bahasa Yunani, this is the only time you can find this in Greek. ini adalah satu-satunya kita bisa temui ini di bahasa Yunani. It is triple negative. Di sini ada triple negatif. Let me translate that. Maksudnya apa? Jesus is saying, Yesus mencoba untuk mengatakan, I will never leave you. dikatakan Yesus bilang, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. 3 times he says, I will never leave you. Dan dia dikatakan 3 kali bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Presence of God. Di mana hadirat Allah. Finally, number 4. Dan hal yang keempat, In English it says blessed posterity. di dalam bahasa Inggrisnya adalah berkat untuk keturunan anak cucu. Do you know God will not only bless you, but He will bless all of the future descendants coming from you. Tahukah Bapak Ibu bahwa Tuhan bukan hanya memberkati kita, tetapi semua keturunan anak cucu cicit kita akan diberkati oleh Tuhan. Everyone connected to your surname. Semua orang yang connect ke nama belakang kita, God promises to bless. Tuhan janji akan memberkati mereka semua. We sometimes ask ourselves, how about our children? Kadang-kadang kita berpikir, aduh ntar anak saya gimana Will they ya? do great things? Apakah mereka akan bisa melakukan hal-hal hebat dalam Will they hidupnya? be better in business? Apakah mereka nanti bisa sukses di bisnis? Will they impact Indonesia? Apakah mereka nanti bisa dipakai untuk impact Indonesia? Maybe one of my children or my grandchildren. Dan mungkin satu di antara kita punya keturunan yang akan Maybe they will terjadi. invent a cure to cancer. Dan kita berharap mungkin salah satu keturunan kita akan dapat menciptakan obat kanker. What kind of a life will they live? Hidup seperti apa yang akan mereka hidupi? You know what Jesus promises? Tahu nggak Bapak Ibu, janjinya Tuhan Up Yesus to your apa? children's children. Bahwa janji ini akan kepada anak kita dan God keturunan-keturunannya. promises to 1,000 generations. Bahwa janji-janji Tuhan akan turun kepada 1000 generasi setelah kita. Sometimes I ask myself, why are you so concerned with genealogy, so Lord? Dan kadang-kadang saya bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa sih kok seneng banget sama silsilah? If you read the first book of Luke and Matthew, Kalau kita lihat Lukas sama Matius, it traces the fathers and the fathers and the children and the children. itu terus disebut anak ini, beranak ini, dan beranak ini. You know what that means? Tahu nggak Bapak Ibu itu It artinya apa? means God promises His covenant up to your descendants. Itu artinya Tuhan menjanjikan janji-janjinya bukan hanya untuk kita, tapi untuk semua keturunan Even kita. if we fail, Bahkan ketika kita sudah gagal even sekalipun, if we sin, bahkan ketika kita sudah berdosa even if sekalipun, we are unfaithful, bahkan mungkin ada saatnya di mana kita sedang tidak loyal sama God Tuhan. will still bless our children. Tetapi Tuhan tetap memberkati anak cucu kita. And everyone that goes after them will be blessed. Dan semua keturunan setelahnya akan terus diberkati. This is what happened to Solomon. Ini yang terjadi sama Raja Salomo. Solomon was the son of Bathsheba, Raja Salomo adalah anak dari Betsheba, where David committed the sin. di mana Daud berzina. And God still used him to be king of Israel. Tetapi Tuhan masih pakai Raja Salomo menjadi rajanya Israel. The high priest during Solomon Dan di zamannya Raja Salomo ada imam tinggi. is a descendant of Aaron. Dia adalah keturunannya Harun. Aaron committed a sin against God. Pada saat itu Harun sedang berdosa sama Tuhan. He built the golden calf. Dan udah waktu itu zamannya Harun membangun patung lembu. And yet God used him to become high priest. Tetapi Tuhan tetap memakai keturunan yang menjadi imam tinggi. The worship leader during the time of Solomon, Pemimpin pujian di zamannya Raja his Salomo, name is Heman. namanya Hemet. His father was Joel. Ayahnya adalah Joel. The grandfather of Joel is Samuel. Dan kakek daripada Yoel adalah Nabi Samuel. Yet Joel disobeyed the Lord, Dan walaupun Yoel tidak patuh sama Tuhan, and yet his son became the main worship leader of Solomon. tetapi anaknya tetap dipakai Tuhan menjadi pemimpin pujian di zaman Raja Salomo. One of the most amazing thing is Silometh, Nah, salah satu hal yang paling luar biasa, ada seorang nama Silomet. 7th generation son of Moses. Silomet adalah generasi ketujuh dari Musa.
Yet he became the head of all the finances of Solomon. Tetapi dia dipilih Tuhan menjadi orang yang mengontrol semua kekayaan Raja Salomo. If you read the Bible, Kalau kita baca firman Tuhan, he watches his covenant to the children, the children's children, into 1,000 generations. Tuhan akan terus menjaga perjanjiannya bukan hanya dengan kita, tetapi sampai pada anaknya, kepada cucunya, kepada cicitnya sampai 1000 generasi. Deuteronomy 7 verse 9. Ulangan 28 ayat 9. The faithful God who keeps covenant and mercy for 1,000 generations. Di mana Tuhan akan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Listen to me, brothers and sisters. Mari dengarkan saudara-saudari dalam Kristus. God promises amazing things. Tuhan menjanjikan hal yang luar biasa. The covenant is for 1,000 Di generations. mana perjanjian ini untuk beribu-ribu keturunan. You sometimes think, I need the power of God. Dan kadang-kadang kita bilang, aku butuh kuasa Tuhan dalam hidup. I need the presence of God. Aku butuh hadirat Tuhan dalam I hidup. need the promises of Aku God. butuh janji-janji Tuhan dalam And hidup. when my children do mistakes, Dan ketika anak-anakku berdosa atau melakukan I need kesalahan, God's covenant to be fulfilled in my children. aku tetap butuh untuk perjanjian Tuhan tetap berlaku untuk keturunanku. John the Baptist was a descendant of Aaron. Yohanes Pembaptis adalah keturunan dari Harun. Saul, who became Paul, was the descendant of King Saul. Saulus yang menjadi Paulus itu adalah keturunan dari Raja Saul. Joseph, the human father of Jesus, is the descendant of King David. Dan Yusuf ayahnya Yesus itu adalah keturunan daripada Raja Daud. Everything that God had promised to their fathers, Semua yang Tuhan janjikan kepada para ayah God fulfilled to their children. dan Tuhan penuhi sampai kepada keturunannya. Let me tell you one last story. Dan satu cerita terakhir. And I want you to understand this carefully. Dan kita mau Bapak Ibu mengerti hal ini. The story of a father and a son. Ini cerita tentang seorang ayah dan seorang anak. They are so wealthy, they have all the most precious paintings in their house. Ayah dan anak ini adalah salah satu orang yang paling kaya di dunia dan mereka punya banyak sekali lukisan-lukisan termahal di rumah mereka. Rembrandt, Picasso, Van Gogh. Ada lukisan dari Rembrandt, Picasso dan juga Van Gogh. And they all just sometimes would sit on the couch, just look at the paintings Dan mereka punya kebiasaan ayah dan anak duduk bareng sambil ngeliatin lukisan-lukisan ini. and appreciate the history. Dan mengagumi sejarah daripada lukisan-lukisan And mahal one ini. day the son was sent to Vietnam to fight the war. Suatu hari anak ini dikirim ke Vietnam untuk berperang buat Now negara. listen, this is a true story. Dan ini adalah kisah nyata. And in the war, the son died and he was shot. Dan di dalam perang itu anak itu meninggal karena ditembak. And the father was so lonely. Dan kemudian ayahnya menjadi sangat kesepian. Then somebody came and visited the father, Dan tiba-tiba ada seseorang datang mengunjungi si ayah a ini. young man in uniform, Seorang anak muda dengan seragam tentara. carrying a package. Membawa sebuah paket. And says, "Sir, you don't know me, Dan kemudian anak ini bilang kepada orang itu, But I'm Anda tidak kenal dengan saya. but I'm a friend of your son. Tetapi saya adalah teman dari anak Anda yang sudah Actually, he meninggal. was killed because of me. Sebenarnya dia terbunuh karena menyelamatkan nyawa saya. I was wounded, he rescued me, Saya sedang terluka tapi dia tetap bopong saya, selamatkan and saya. because of that, he was shot and he was killed." Dan oleh karena itu dia ditembak oleh musuh dan dia meninggal. I just want to honor your son, sir. Saya hanya ingin menghargai dan menghormati anak Anda. So I did a painting of your son. Jadi saya gambar sebuah lukisan gambar anak Anda. So the father opened the painting, the package, Dan kemudian ayahnya itu membuka paketnya. and he saw the painting of his son's face. Dan dia melihat lukisan dari gambar muka anaknya yang sudah And the meninggal. father was drawn to the eyes. Dan kemudian ayahnya melihat gambar dari mata dari anak itu. It really looked like his son. Itu benar-benar mirip banget sama anak yang sudah meninggal. He started to cry. Dan kemudian ayahnya mulai menangis. How much should I pay you? Dan kemudian dia bilang, berapa saya harus bayar buat lukisan No, ini? no, you cannot pay me, sir. Dan kemudian anak muda itu bilang, jangan bayar saya nggak bisa dibayar. I owe a lot to your son. Karena saya sudah berhutang nyawa saya terhadap anak Anda. So what the father did, he put the painting of the son in the middle of all the expensive paintings. Dan yang dilakukan oleh ayahnya itu, dia ambil lukisan itu, ditaruh di tengah-tengah semua lukisan yang mahal itu. After that, after another year, the father died. Kemudian setahun kemudian ayahnya meninggal. And the estate wanted to
dispose of all the paintings. Dan kemudian semua lukisan ini ingin untuk segera dipindahkan. So they announced an auction. Jadi mereka mengadakan sebuah lelang terbesar. And the richest people from America, from all over the cities, came to that house. Dan banyak sekali orang-orang kaya di seluruh Amerika Serikat datang ke rumah itu. To buy at least one expensive Untuk painting. bisa minimal beli satu aja Because lukisan-lukisan it's a ini. major investment. Karena ini adalah investasi yang sangat besar dan berharga. So the auctioneer said, Dan kemudian pihak lelang bilang, we start the auction by making a bid for the painting of the sun. pihak lelang bilang kita mulai lelang ini dengan melelangkan lukisan anaknya yang kecil itu. Everybody complained. Dan semua orang pada komplain. Why can't we stop with Rembrandt or Picasso? Kenapa nggak kita mulai dengan lukisannya Rembrandt atau lukisannya Picasso? Nobody likes to buy that painting. Nggak ada yang mau beli lukisan muka anaknya ini. The auctioneer ignored everyone. Tetapi pihak lelang tetap nggak peduliin omongan daripada orang-orang itu. $50. Who wants to buy $50 for this painting of the sun? Kemudian lelangnya dibuka. Saya buka dengan $50 untuk lukisan anak ini. People were screaming. Orang pada teriak. Then at the back, Tiba-tiba di belakang, the gardener raised his hand. si tukang kebun angkat tangan. I'll buy the painting. Tukang kebun yang bekerja untuk keluarga ini dibilang, saya yang akan beli I lukisan know itu. this family Saya kenal dengan keluarga ini. and I only have $50. Dan saya cuma punya duit $50. So the auctioneer says, $50 going once, Dan kemudian pihak lelang bilang, oke $50 ketukan pertama. going twice, Hitungan kedua, sold, terjual kepada tukang kebun. and gave it to the gardener. Dan lukisan itu diberikan kepada tukang kebun Then itu. the auctioneer made this announcement. Dan kemudian pihak lelang membuat sebuah pengumuman. And now the auction is over. Dan sekarang lelang ditutup. Everybody stand up and protested. Semua orang tiba-tiba berdiri dan protes. How about all the paintings? Bagaimana dengan lukisan-lukisan yang We mahal-mahal haven't ini? bought anything yet. Kita sama sekali belum keluar duit buat beli ini. And the auctioneer says, I was given an instruction that I can only reveal after this painting is sold. Kemudian pihak lelang bilang, saya ada satu pengumuman. Pengumuman ini hanya bisa saya ceritakan setelah lelang ini ditutup. And the instruction is this: Dan instruksi atau pengumuman ini adalah, he who gets the son gets all. dia yang mendapatkan sang anak, mendapatkan semua. Gets all the painting. Mendapatkan semua lukisan. And I want to say to you, brothers and sisters, Dan saya mau katakan hari ini saudara-saudari dalam Kristus. if you have the son Jesus, Kalau kita miliki Yesus Kristus, you have everything that God had promised. kita punya semua yang Tuhan For janjikan. your children, Untuk for semua your anak children's kita. children, Untuk semua cucu for the kita. descendants in your line. Untuk semua keturunan dalam kehidupan kita. That's the power Itu adalah kuasa. of God's covenant. Kuasa dari perjanjian ilahi dengan Tuhan. Can I ask you to bow our heads? Saya boleh minta Bapak Ibu untuk tunduk kepala. I want you to be blessed. Saya mau Bapak Ibu diberkati hari ini. Every time your pastor raises his hand to bless you, Setiap kali pastor Anda mengangkat tangan memberkati Anda, receive it. terima, Invoke the promise of the covenant. tarik berkat Tuhan dari perjanjian itu. Be like David. Jadilah seperti Daud. I invoke healing. Saya tarik yang namanya berkat I kesembuhan. invoke the promise of financial blessing. Saya tarik berkat daripada finansial. I invoke the promise of deliverance. Saya tarik berkat dari kebebasan. Say it to the Lord. Katakan, teriakan kepada Tuhan. Exercise your birthright, Jalankan hak suluk kita. and God will bless you. Dan Tuhan akan berkati kita. Father, I lift up each and every one to you. Bapak, aku angkat semua orang yang ada di tempat ini. Open their eyes Buka mata mereka. to everything that you promised. Untuk semua yang Tuhan janjikan dalam kehidupan We will mereka. receive it today. Kita akan terima hari ini. We will receive everything today. Kita akan terima semua hari ini. Because you are our God who is a covenant keeping God. Karena Engkau adalah Tuhan yang terus menjaga perjanjiannya. In Jesus' name, Dalam nama Yesus. amen. Amin.